Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi di sini kita akan mempresentasikan mechanical teknik yang berjudul frame dan mesin. Ini adalah anggota kelompok kami. Saya Iqbal Renat Roy. Di sini saya ingin mempresentasikan materi yang akan diajar, yaitu frame dan mesin. Jadi frame itu dibagi menjadi dua jenis, ada metode join dan metode section. Sedangkan mesin ada satu jenis doang, yaitu multi force member. Pengertian dari frame. Frame adalah struktur tersusun dari elemen batang, balok, kolom, pipa yang saling terhubung dengan berfungsi menopang beban eksternal. Konsep utama frame statika dan analisa gaya. Sedangkan mesin adalah struktur yang mengandung bagian yang bergerak dan dirancang untuk mentransmisikan gaya. Contoh frame dan mesin dalam kehidupan. Frame yaitu ada konstruksi bata, konstruksi mesin, dan konstruksi kendaraan. Sedangkan mesin ada transportasi, manufaktur, peralatan rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya tentang metode penyelesaian frame terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama itu ada metode section. Metode section itu adalah analisa yang memungkinkan untuk menemukan gaya tanpa harus menghitung dari satu sifat ke persimpangan lainnya. Selanjutnya yang kedua itu ada join. Join itu adalah metode yang digunakan untuk mencari gaya yang tidak diketahui yang bekerja pada anggota rangka. Dan selanjutnya itu ada metode penyelesaian mesin. Metode analisa menetapkan semua gaya eksternal dengan struktur terpisah dan menganalisa keseimbangan setiap bagian. Terakhir, perhitungan reaksi penyangga dilakukan setelah analisa bagian-bagiannya. Halo, perkenalkan, nama saya Subroga. Di sini saya akan menjawab soal dari metode section, yang dimana pertanyaan ini ditanya yaitu besar gaya dari BC dan BE dan EE. Selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan metode section. Saya akan menjelaskan tentang metode section. Nah, pada soal kali ini ditanya yaitu adalah sumbu B ke C, B ke E, dan E ke E. Sebelum kita melakukan metode section, kita terlebih dahulu membuat diagram metode bebas untuk mengetahui ada berapa banyak gaya sih yang ada dalam frame ini. Nah, setelah itu baru kita melakukan pemotongan terhadap sumbu E dan F, E ke B, dan C ke B sesuai dengan pertanyaannya. Nah, selanjutnya setelah melakukan pemotongan, baru kita melakukan penyelesaiannya dengan rumus sigma M terhadap sumbu A sama dengan momen adalah yang menyebabkan benda itu berputar. Rumus momen tersendiri adalah F sekali D. Nah, di sini kita ketahui min 12 tidak bertambah dari sini. Nah, perlu kita ketahui kalau min ini kenapa ketika saya momenkan terhadap sumbu A ini, maka didapat yaitu searah jarum jam, maka minus. Maka ditulis di sini yaitu min 12 dengan jarak isinya 3. Nah, kalau ada gaya yang seperti ini dan gaya yang vertikal, maka kita melihat jaraknya itu yang gaya yang horizontal, dan maka kita melihatnya jaraknya itu vertikal. Nah, kalau kita melihat gayanya ini ke vertikal, maka kita melihatnya itu jaraknya searah horizontal. Nah, kita sudah lihat di sini horizontal, maka kita lihat gayanya yang ini vertikal yaitu 3, maka tulis di sini 3, yaitu selanjutnya min 6. Ini kalau saya momenkan terhadap sumbu A sama, yaitu minus juga, searah jarum jam ditulis minus, dan jaraknya pun 3. Ya. Kan
gaya ini kan vertikal ke bawah, maka kita lihat jaknya itu yang horizontal itu 3. Maka tulis di 3 yaitu min 9. Nah, min 9 ini sama yaitu min dan 6. Kenapa 6? Karena jarak dari sini ke momen A itu ditambah 3 tambah 3 yaitu 6. Maka itu di sini 6. Nah, selanjutnya terus DY. Nah, DY ini kan belum diketahui, maka kita tulis saja di sini yaitu DY. Dan jaraknya 9. Jarak dari sini 3, 3, 3, maka hasilnya 9 sama dengan 6. Nah, setelah kita hasilkan min 12 kali 3 maka min 36 dan semua sudah jadi 8 plus DY dalam kurung 9 sama dengan 6. Maka ini dihasilkan turun 108 plus DY plus DY dalam kurung 9 sama dengan 0. Nah, ini tinggal pindah ruas saja, tinggal pindah ruas. DY dalam kurung 9 sama dengan 108 pindah ruas. DY 108 9 pindah ruas jadi 9. Jadi 108 dibagi 9 sama dengan 12 km. Maka kita dapat DY ini di sini adalah 12 kali. Nah, selanjutnya kita mencari EF ini 6. Saya mengambil momen terhadap sumbu B karena bisa mengenai semuanya, yaitu sigma M sama dengan sigma MB sama dengan 0 plus EF ini, karena ini plus EF terus jaraknya itu 3, ini 3 dikurang 9 jaraknya 3 plus 12 jaraknya 6 sama dengan 0. Lanjut EF 3 dikurang hasil dari ini yaitu min 27 ditambah hasil dari ini yaitu 72 sama dengan 0. Itu lanjut EF 3 min 45 sama dengan 0. EF sama dengan 45 dibagi 3, ini pindah ruas sama kayak yang tadi sama dengan 15 km Newton. Nah, maka sudah dapat EF nya ini yaitu 15 km. Nah, setelah kita mengetahui EF nya maka kita mencari selanjutnya mencari CB nya, yaitu dengan rumus sigma momen sama dengan E, sigma momen E sama dengan 0, maka min CB jaraknya 3, min CB jarak dari sini 3 sama dengan CB jaraknya 3, kita pindah ruas instrumen 36 sama dengan CB jaraknya 3 sama dengan 36 bagi 3 hasilnya 12 km. Maka kita dapat momennya ini di sumbu CB kita dapat 12 km. Nah, selanjutnya adalah menghitung EB. Nah, ini kan mencari vektornya, mencari vektor. Maka kita tulis ini sigma FY sama dengan 0. Lalu mencarinya EB cos 45 karena di sini ada sudutnya itu 45 derajat. 45 dikurang 9 plus 12 kn sama dengan 0. 9 yang sama 12 dari mana? Dari bagian saya teman-teman 9 dan sini sudah diketahui kan 12. Nah, lalu EB cos 45 ditambah 3 hasil dari min 9 plus 12 sama dengan 0. Lalu 3 pindah ruas sama dengan EB cos 45. Lalu 3 dibagi cos 45 sama dengan EB, maka hasilnya didapat EB nya itu 4,2 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Supriyani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode join, yang dimana soalnya itu kita harus mencari setiap gayanya pada setiap bagian yang ada di soal ini. Yang mana bagian A itu dia menggunakan
menggunakan roda dan bagiannya itu dia menggunakan pit. Nah, di roda ini dia menggunakan satu gaya, di pitnya ini dia dua gaya. Terus yang D-nya itu sudah diketahui dengan jumlah 2 kN dan setiap jaraknya itu 3 mm. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari jawaban soal ini. Oke, kita lanjut lagi ke metode joinnya. Di sini kan kita udah tahu ya soalnya. Nah, tapi di sini saya akan tidak menjelaskan kayak cara hitungannya, tapi menjelaskan kayak pembagian joinnya. Nah, pada pembagian ini diagram bintang bebasnya ini di A itu ada rodanya itu dia arahnya itu ke atas AY dan di P-nya itu 2 arah. Nah, CX sama CY. Yang pertama itu kita mencari join A di titik A. Join titik A itu dia itu ke arahnya itu ada yang ke AB, AY sama AE. Nah, ini ke bawah. Nah, dari ini nih kalau di poligonkan itu jadi dia segitiga siku. Jadi arahnya itu AB itu ke kanan, AY itu ke atas, AE itu ke bawah. Nah, selanjutnya ada join B. Join B itu dia itu di titik B, arahnya itu ke 2 arah. Ini ke sini, ke sini, ke sini sama ke sini. Nah, dia itu join B ini ada yang AB. AB itu arahnya itu ke kanan, sedangkan B itu ke kiri. Terus B itu ke atas, B itu ke bawah. Kita bisa lihat dengan poligonnya. Dalam menentukan arah itu kita coba poligonnya terlebih dahulu. Poligonnya seperti ini. Terus selanjutnya ada join K. Join K itu pada titik K ini dia itu ke miring terus ke bawah ke samping. Nah, dia itu ada EA, EB, ED. Dia itu kita menentukan arah E ini kan udah diketahui. Yang EB ini udah diketahui ya, ke bawah dari sini. Jadi yang ke bawah tinggal kita mencari ED sama EA. Nah, dengan poligon ini kan EB-nya itu ke bawah, berarti ini itu ke kiri, ini yang ke atas. Selanjutnya ini ke join D. Join D ini kita pada titik D. Titik D ini udah diketahui D-nya itu dengan 2 kN. Itu ke bawah, D-nya itu ke kanan. Nah, ini udah diketahui, tinggal kita buat poligonnya. Maka diketahuilah DC itu ke atas dan BD itu ke bawah, sedangkan DE itu ke kanan. Baik, di sini saya akan membaca dan menjawabnya soal tentang assessment machine. Ditanya besar gaya yang bekerja pada pin D. Nah, pada pin D, pin C menempel di DE, yaitu kita mencari besar gayanya si keseluruhan si yang diterima oleh pin D-nya. Sekian. Oke, baik, di sini saya akan menjawab soal yang tentang mesin. Di soalnya kan dipertanyakan hitunglah besar gaya pada pin D, pin C yang menempel pada DE. Sebelum mengerjakan soalnya ini, terdahulu kita mengubahnya ke dalam FPD, yaitu diagram benda bebas. Untuk apa? Untuk mengetahui gaya mana saja sih yang ada pada soalnya ini. Setelah itu kita mengetahui dulu itu momen sumbu-nya. Selanjutnya pada tahap penyelesaiannya yaitu menggunakan ada urutannya pertama sigma momen A. Sigma momen A sama dengan 0. Saya memomenkannya pada titik 0, pada titik A. Min 100 minus 100 140 plus C. C nya kan tidak diketahui. C nya berapa besar gaya yang ada di sininya, maka tulis C 200. 200 ini dapat dari mana? Dapat dari A ke Z dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu 120 ditambah 160
maka didapat hasilnya itu 200. Maka di sini minus 200 sama dengan 5. Kita akan mencari C nya ya, berarti C sama dengan 100. Ini gayanya 100 dengan 140 dibagi 200 tinggal tidak luas. Jadi C sama dengan 70 Newton. Maka didapat C ini adalah 70 Newton. Sebelum mencari sigma momen E, kita mencari sudutnya terlebih dahulu. Sudut dari mana? Dari bendanya. Sudut dari ini kan, sudut dari bendanya ini berapa sudutnya? Maka dengan dari sudutnya itu dengan tan theta sama dengan 160 dibagi 120. Lanjut tan sama dengan tan inverse 160 dibagi 120, maka didapat sudutnya yaitu 53,13 derajat. Selanjutnya mencari resultannya si CX nya ini, resultan si CX nya ini kan rumus, dengan menggunakan rumus resultan CX sama dengan C cos 53,13 derajat yang kita dapat dari sini tadi sama dengan C nya kan sudah diketahui ya, 70 cos 53,13 derajat, maka didapat CX nya itu 42 Newton. Nah, barulah kita memomenkan E nya ini nih, sigma momen E sama dengan 0. Kita momenkannya di sini, berarti plus DX. Kenapa plus? Kan kalau di momenkannya ini berlawanan arah jauh, maka plus. Jadi plus DX 200 ini bukan yang dari sini, tapi dari sini 120 ditambah 80 jaraknya. 2DX 200 plus CX dalam kurung 80 sama dengan 0. DX sama dengan 42, dan CX ini kan udah ketahui tadi 42, jaraknya 80 dibagi 200, maka ketemu DX nya sama dengan 16,8 Newton. Selanjutnya kita mencari sigma momennya, sigma Fy, yaitu sigma Fy sama dengan 0, dy sama dengan C sin alpha, C nya 70, sin 53,13 derajat, maka didapat D nya yaitu sama dengan 56,56 Newton. Kan setelah itu di soalnya ditanyakan mau pin yang bekerja pada D nya ya, maka akar dx kuadrat ditambah dy kuadrat sama dengan dx yang sudah diketahui dan dy nya juga sudah diketahui, yaitu 16,82 kuadrat ditambah 56 kuadrat, maka hasilnya 58,47 Newton. Sekian.